Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Abdul Halim, ahli hukum dan pengamat sosial keagamaan. Hari ini, sahabat sekalian, kita berbincang tentang fenomena bayi silver. Sahabat sekalian, kemarin kita dikejutkan oleh sebuah fenomena yang terjadi di sekitar Banten atau tepatnya di Tangerang Selatan tentang adanya bayi silver yang dijadikan untuk alat atau sarana untuk mengemis di pinggir jalan. Sahabat sekalian, apa bayi silver ini? Perlu saya jelaskan mungkin supaya kita dapat gambaran bahwa seorang bayi yang diperalat untuk menjadi daya tarik di pinggir jalan dalam kegiatan mengemis. Bayinya dicat berwarna silver. Jadi kalau ada kita lihat di pinggir jalan, orang mengemis atau meminta-minta dengan sekujur tubuhnya dicat dengan warna silver, maka yang ini, bayi silver ini adalah bayi yang berusia 10 bulan dicat sebagai sarana untuk mengemis di pinggir jalan. Sahabat sekalian, ini sebenarnya apa? Inilah barangkali yang menjadi krusial yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah hampir di semua daerah, apakah itu kota bahkan juga di ibu kota, ya, di Jakarta, Surabaya, Medan, Malang, dan lain-lain, bahkan juga hampir sampai kota tingkat kota madya maupun kabupaten, mengemis, memanfaatkan anak yang bayi sekalipun. Ini adalah fenomena yang sering kita lihat. Sahabat sekalian, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini? Yang pertama tentu, sahabat sekalian, kita sebagai anggota masyarakat, yang kita mulai dari kita sendiri, bahwa kita memiliki rasa tanggung jawab agar kejadian-kejadian seperti ini, eksploitasi anak seperti ini, harus kita ikut memberikan andil untuk melakukan perlindungan atau pencegahan terhadap pemanfaatan atau eksploitasi anak ini. Jadi yang pertama, tentu kita mulai di lingkungan kita. Jangan biarkan ada keluarga kita, ada lingkungan kita, atau lebih luasnya ada di kota kita dengan membiarkan eksploitasi anak seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sahabat sekalian, sebagai aparatur pemerintah, tentu pemerintah bertanggung jawab. Mulai dari tingkat kelurahan, ya, kalau itu sifatnya kelurahan, kalau sifatnya desa, dari mulai tingkat desa atau kelurahan, kecamatan sampai kepada provinsi, bahkan tentu juga kepada yang lebih luas lagi. Ini adalah menjadi tanggung jawab negara. Kalau kita lihat di dalam undang-undang, ya, nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana khususnya di pasal 66, ya, dijelaskan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap anak, khususnya eksploitasi ekonomi. Dan bahkan juga di dalam penjelasan undang-undang ini dijelaskan, sahabat sekalian, dalam berbagai bentuk, ya, bukan saja eksploitasi sisi ekonomi, ya, bukan saja dari eksploitasi dari aspek, ya, termasuk perdagangan anak, penculikan, dan lain-lain. Ini adalah menjadi tanggung jawab negara. Ini yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting juga dalam hal pelaksanaan perlindungan anak, termasuk kepada pemanfaatan bayi atau anak-anak ini dalam hal untuk eksploitasi tujuan ekonomi, maka tokoh agama juga tentu bagian yang tidak bisa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Jadi tokoh agama mencoba secara bersama-sama, tentu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan seluruh komponen masyarakat
harus mencegah melalui pendekatan keagamaannya. Yang berikutnya tentu juga peran daripada gerakan perempuan dan gerakan perlindungan anak dan perempuan ikut bersama-sama mencegah ini. Bagaimana caranya? Tentu di sini sahabat sekalian, ya, kalau kita lihat jangan sampai kita membiarkan, ya, terjadinya fenomena seperti ini. Salah satu mekanisme mungkin bagaimana mensosialisasikan secara terus-menerus, ya, bila itu adalah tindakan preventif. Nah, sedangkan dalam hal yang sifatnya adalah sudah terjadi, maka kita juga harus proaktif mendorong penegak hukum, ya, penegak hukum untuk memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku yang memanfaatkan anak, ya, khususnya anak-anak yang seperti yang terjadi kemarin itu, agar, ya, mereka ini selamat dari eksploitasi, tujuan eksploitasi ekonomi. Sahabat sekalian, nah, disinilah kita menuntut kepada penegak hukum, ya, secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama bersama tokoh agama, pemerintah daerah, bahkan secara spesifik tentu dinas sosial harus bergerak cepat. Jangan sampai dinas sosial justru, ya, membiarkan ini dan tidak proaktif untuk melakukan pencegahan-pencegahan ini. Kita bicara bukan hanya soal adanya bayi silver yang kemarin, tetapi bentuk-bentuk lain terhadap penindasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak bermoral terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak kita harus diselamatkan. Termasuk dalam hal ini adalah semua komponen, ya, partai politik tentunya. Kita lihat juga jangan sampai partai politik diam, ya, dengan pengaruh dia tentu juga harus mendorong ini untuk mengantisipasi dalam rangka perlindungan anak. Anggota DPR, ormas keagamaan, kemudian negara, penegak hukum harus bersama-sama, jangan memberi ruang kepada, ya, jangan memberi ruang kepada pelaku-pelaku ini. Tindak tegas sehingga mereka tidak lagi bisa memanfaatkan untuk eksploitasi anak ini. Pertanyaan kita adalah, sahabat sekalian, kenapa setiap ada fenomena seperti ini negara lamban? Penegak hukum lamban. Nah, disinilah kita bertanya, di mana hati nuranimu? Wahai penguasa, wahai pemerintah, wahai penegak hukum, agar bisa melindungi anak-anak kita. Kita juga termasuk dari komponen masyarakat untuk tetap bersama-sama mendukung pemerintah, dan di mana kita berada, kita lakukan secara proaktif. Salah satunya adalah ikut serta mendukung secara bersama-sama. Sahabat sekalian, barangkali kita tidak perlu lagi secara sungkan, malu-malu atau iba terhadap fenomena seperti ini. Bila ada di pinggir jalan, bila ada di lingkungan kita, maka lakukan pencegahan secara dini. Saya yakin kita bersama pasti bisa. Saya yakin secara bersama kita melindungi anak-anak kita. Selamatkan anak-anak kita, selamatkan generasi kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi penerus untuk membangun negara Indonesia, untuk mempertahankan kedaulatan negara, untuk kesejahteraan masyarakat. Saya pikir demikian. Sampai jumpa kembali. Semoga menjadi renungan kita untuk mengantisipasi terjadinya seperti pengeksploitasian anak yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa di tema yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.